Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, siang ini kita akan kedatangan tamu terkait adanya hari peringatan Hari Ibu. Bagaimana kita memperingati dan menghormati sosok ibu. Kita akan kedatangan tamu dari organisasi Wanita Bersanggul Indonesia atau Wanita Pelestari Sanggul Indonesia. Mari para pemirsa kita sambut tamu kita siang ini. Monggo, Rahayu, monggo katuran pinara. Monggo Ibu pinara sakwontenipun Rahayu. Rahayu sagung tumati, monggo Rahayu. Monggo pinara nggih. Sampun Ibu, kita utarakan nih kedatangan kita ke sini. Rahayu. Rahayu. Pangapunten niki wau radi telat. Nggih. Keranten beberapa sebab nika ingkang wonten bani kempes. Nggih. Wonten ingkang kesasar, terus radi molor sekedhik. Oh nggih. Pangapunten. Lah menika maksud kedatangan ibu-ibu menika niki kan komunitas Wanita Pelestari Sanggul Indonesia utawi Wanita Bersanggul Indonesia. Menika badhe ngawontenaken peringatan Hari Ibu yang ke-97. Nggih. Kalau secara umum itu negara kita itu menyongsongnya nanti pas tanggal 22 itu temanya perempuan berdaya dan berkarya menyongsong Indonesia Emas 2045. Nah, karena kita adanya di lokal sini, kita mau merayakan dengan sedikit mengulas sejarah Hari Ibu. Nah, monggo mangke kita ulas nyuwun penjelasanipun dos pundi. Lah mangke ada beberapa ibu termasuk saya juga nggak ngerti, pasti mangke wonten pondo takon. Matur nuwun sanget, monggo dipun wedhar. Temanipun nggih menika peranan wanita dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Menika temanipun, matur nuwun. Rahayu, monggo dipun wedhar. Terima kasih Rahayu Sagung Tumati. Terima kasih Bu Nani Mardiati selaku Ketua WBI atau WPSI Malang Raya, dan juga ibu-ibu semua yang sudah hadir di Sanggar Budaya Raket Prasojo ini. Kalau mengenai sejarahnya, kenapa kok Hari Ibu itu dijatuhkan tepat pada tanggal 22 Desember, ini malah saya kurang tahu ini karena kok sekarang kok ke 93 ini ceritanya 97. 97. Nah, itu ceritanya nanti bagaimana? Karena di Raket Prasojo sendiri ini kan lembaga kajian. Kita ini kan konsepnya kan kondo takon, bukan tanya jawab. Nah, ketika dengan tema peranan wanita dalam menjaga NKRI. Nah, ini pemilihan tema yang cukup bagus. Ketika tadi saya dengar dari Bu Nani mengutarakan kalau yang pusat dari WBI malah memakai istilah perempuan. Nah, ini berarti saya acungi jempol yang WBI Malang Raya ini. Yang DPP WBI malah mohon maaf kurang pas sebenarnya, karena
yang bisa menjadikan Indonesia emas, yang bisa menjaga keutuhan NKRI, ini wanita, bukan perempuan. Di dalam video kita yang dulu sudah kita jelaskan apa bedanya perempuan dan wanita gitu loh. Ya mudah-mudahan kalau video kita nanti diupload atau diketahui dari Ketua Pembina WBI Mas Risandono ataupun ketuanya, direvisi gitu loh. Karena makna perempuan dan wanita itu berbeda gitu loh ya. Nah ini nanti kita bahas ya, tema kita peranan wanita dalam menjaga NKRI. Tapi sebelum itu dibuka dengan tembang Mocopat oleh Bu. Monggo. Sesatyaku mestikane jalma tuhu papajar kang nyata pepindhane lerwita dari among ibu Dewi Nesa jagat raya ngendi kamu agawe jampi kalbu lante panggrahita miang olah uripku niki natyan gerah andika tan suwala aduh ibu pepundenku losa datan waleh ngendika maring putra wayah sami jejimatku Kanjeng Ibu kang sanyata rayu Dilanjutkan Bu Lilis. Rahayu. aja turun sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane isin
pangan rayu. Terima kasih Bu Diah. Bu Rodi, nggih, monggo tembangipun Bu Rodi. Rayu. Kangge nito lalagune gandeng kembang kacang pambukaning sekar dandang kula turu lare binarunging swara ruming raras amila ngoni wiramane lancaran mungkin naryo kejol pepadete nora oncat wis cakup cakepane datan cicit dawah latrang sara yuda rampun ngapunten Matur nuwun rayu Bu Rodi. Nah, para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, demikian tadi ibu-ibu dari WBI, tamu kita siang ini tadi udah nembang 3 orang perwakilan. Nah, ini setelah saya buka-buka literasi, ternyata sejarah Hari Ibu ini berawal dari Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928 di Yogyakarta. Terus ditetapkan menjadi tanggal 22 Desember menjadi Hari Ibu, itu diperkuat Kongres Perempuan Indonesia ketiga di tahun 1938 di Bandung. Terus setelah itu oleh Presiden Soekarno diterbitkannya Kepres tahun 1959. Nah, kalau melihat sejarah latar belakang ini, ya barangkali DPP WPSI mengangkat tema dengan kata perempuan, barangkali ini dasarnya dari Kongres Perempuan.
Selain itu barangkali pemikirannya dari DPP ya. Memang kalau kata perempuan dan wanita itu lebih tinggi kata wanita daripada perempuan. Tetapi untuk menjadi wanita itu memang sulit. Kalau perempuan, kata perempuan ini pokoknya seorang istri ya, punya anak itu sudah perempuan. Ini para pemirsa Raket Prasojo TV Channel bisa buka lagi di video kita yang berjudul terkait dengan wanita. Sering kita jelaskan yang pertama itu adalah wadon. Karena punya papadunan. Setelah wadon ini disebut estri. Karena mengeluarkan 3 hal. Nah, setelah estri, terus dia memiliki anak, melahirkan anak, ini disebut perempuan. Karena kata perempuan itu dari kata dasar empu. Empu atau babon. Jadi seorang estri, bukan istri loh ya, estri, kalau belum punya keturunan belum bisa dikatakan perempuan. Nah, kalau sudah punya anak, ya mendapatkan predikat perempuan. Bahkan di Jawa, perempuan itu juga disebut nabi atau nabi. Karena nabi atau nabi itu dalam bahasa Jawa kuno artinya pusar. Sehingga seorang perempuan yang punya anak, pusarnya, nabinya, anaknya. Bagaimana pusar anak itu terhubung dengan ibunya. Jadi kalau di dalam ajaran Jawa, siapa nabi kita? Ya ibu kandung kita. Jadi ibu-ibu yang hadir di sini semuanya ini nabi semua ini. Karena sudah punya anak. Nah, kalau saya baca di dalam kongres tersebut memang yang menjadi tonggak pergerakan memperjuangkan tentang hak pendidikan, perkawinan, dan politik. Ini nampaknya tergerak setelah adanya Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Setelah itu 22 Desember para perempuan-perempuan ini barangkali tergerak karena dia memiliki anak. Dia tergerak bagaimana perempuan harus ikut ambil bagian dalam perjuangan, memperjuangkan haknya tentang pendidikan, tentang kesetaraan, ya, tentang perkawinan, tentang politik. Dan kalau menurut saya perjuangan ini harus dilanjutkan karena saat ini ada kemunduran gitu loh yang dialami oleh para perempuan-perempuan tadi. Karena sebenarnya leluhur kita, para founding father kita, itu sudah jelas menetapkan tentang Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Jelas-jelas perkawinan. Tapi akhir-akhir ini perempuan sudah direndahkan dengan cukup dibeli. Dan anehnya perempuan senang dibeli gitu loh. 100.000 tunai sah. Nah, ini kan perempuan direndahkan. Perempuan ini kan bukan barang yang cukup bisa dibeli 100.000. Taruhlah 1 juta gitu loh. Dibeli 1 juta tunai sah. Apakah perempuan? Apakah itu bukan seorang manusia? Dan yang saya prihatin itu banyak perempuan-perempuan yang begitu senang, begitu bangga dibeli gitu loh. Sehingga saat ini ada penggiringan opini seolah-olah kata kawin ini sangat rendah gitu loh. Dibandingkan dengan kata nikah tanpa mau mempelajari. Nikah itu dari bahasa Arab artinya apa? Seks intercourse. Di dalam tradisi Jawa ada prosesi perkawinan. Prosesi perkawinan itu 6 bulan. Karena non saya perempuan itu juga manusia, kudu diwongke, harus dimanusiakan. Bukan barang cukup dibeli dengan 100.000 tunai sah.
Kalau kita mengangkat tema tadi wanita, peranan wanita dalam menjaga NKRI, bagaimana bisa perempuan atau wanita menjaga NKRI kalau dia dibeli? Murah lagi. Coba nanti ibu-ibu kan punya anak perempuan, kayak Bu Rodi, Bu Nani itu punya anak perempuan, coba dihitung. Mulai lahir, jenengan ngelahirke bocah bayi, nganti ngancik dewasa, nganti mandiri, winengkuing priyo, kira-kira habisnya berapa ratus juta? Loh kok dituku 1.000 jenengan kok oleh gitu loh. Gitu loh. Nah, tidak mungkin seorang wanita, seorang perempuan mampu berperanan menjaga NKRI kalau Anda dibeli. Apalagi dari ajaran Dayo tadi mengatakan si perempuan tadi boleh dipukul kalau dianggap bersalah oleh laki-laki. Bangsa ini harus cerdas sedikit gitu. Nggak usah kakek gitu. Apalagi cerdasnya banyak. Tambah bagus. Ya. Sehingga ketika kita membicarakan tentang peranan wanita menjaga NKRI, yang dimaksud dengan NKRI itu apa dulu? Kalau kepanjangannya jelas, NKRI itu kepanjangannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepanjangannya. Tapi apakah NKRI itu dulu? Apa identitas bangsa Indonesia dulu? Ketika bicara Kongres Perempuan, terkait dengan Kongres Pemuda, dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu merupakan identitas bangsa Indonesia. Kita sudah sepakat berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Ini identitas kita. Sementara saat ini banyak di antara kita ya yang disebut dengan bangsa Indonesia itu apa dulu? Bangsa Indonesia adalah terdiri dari suku-suku bangsa di seluruh tanah air Indonesia. Ada suku Jawa, suku Aceh, suku Sunda, ya, suku Dayak, suku Buton, ya. Itulah bangsa Indonesia. Kalau kita sudah sepakat satu bangsa, bangsa Indonesia, ya tentunya suku bangsa tadi juga harus dimengerti identitasnya. Apalagi setelah kita pelajari dari seluruh suku bangsa tadi yang ada di Indonesia, semuanya ternyata mengenal sanggul. Sebelum era tahun 2000-an, Aceh itu juga punya sanggul. Busana asli Aceh itu ada. Bahkan ada beberapa busana Aceh Gayo, Aceh Tamiang itu ada perbedaannya. Saat ini kita sudah diberangus, kita sudah tidak lagi nampak bangsa Indonesia. Hanya karena kita diiming-imingi surga. Padahal surga itu milik orang Jawa. Wong surga itu bahasa Jawa kok. Jadi kalau kita tadi temanya bagaimana peranan wanita dalam menjaga NKRI. Satu, wanita harus benar-benar merdeka jiwa raga. Jangan mau dibeli. Sehingga dalam video kita ada judulnya apa? Wanita cerdas pasti minta dikawin. Kalau wanita yang tidak punya martabat, ya tidak mau dikawin. Mintanya langsung seks intercourse. Nggih. Salah kaprah. Ya. Karena banyak orang di antara kita sudah mabuk dogma, nggak paham. Ya. Sebenarnya dengan kita punya HP, Android, iPhone, buka Google, langsung ketahuan kok apa arti nikah. Lah untuk apa HP-nya bagus-bagus, harganya puluhan juta, nggak pernah buka Google. Apalagi mau buka bau sastro. Ini kalau memang benar-benar peranan wanita dalam menjaga NKRI, itu tadi, wanita harus merdeka jiwa raga. Jangan mau dibeli. Walaupun taruhlah 10 juta.
mintalah prosesi perkawinan. Bukan dibeli. Setelah itu, ya, karena dia sebagai wanita yang merdeka, tidak dibeli, tentunya dia punya harkat dan martabat yang cukup. Sehingga bisa benar-benar menjadi wanita. Kalau perempuan dibeli nggak bisa menjadi wanita. Gitu loh. Nah setelah itu kita pelajari, kita mau berperanan menjaga NKRI, kita harus paham NKRI itu apa dulu tadi saya katakan. Kalau kepanjangannya jelas ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi apakah NKRI? Kita punya identitas, NKRI itu apa identitasnya? Itu salah satunya adalah Sumpah Pemuda, itu identitas kita. Kita sudah bersumpah berbangsa satu, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu apa? Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan segala identitasnya. Salah satunya adalah sanggul. Kalau perlu nanti sanggulnya harus macam-macam. Ada sanggul gaya Surakarta, sanggul gaya Jogja, sanggul gaya Bali, sanggul Sumatera, sanggul Melayu, terus ada sanggul Sulawesi itu. Ya. Bugis, ya. Kalau memang jenengan-jenengan itu adalah wanita pelestari sanggul Indonesia, ya jangan cuman satu sanggul aja. Ada sanggul Madura, ya. Sehingga Raket Prasojo ini mendukung, ya. Kita punya teman seperjuangan ini orang Situbondo, keturunan Madura. Karena selama ini Madura itu sudah kehilangan identitas. Sekarang coba kenalan sama orang Madura, tanya namanya siapa. Identitas Maduranya hilang kok. Udah ganti Arab kok. Iya. Ya. Nah, kita punya teman keturunan Madura di Situbondo. Rumah Tunggal Jati nama organisasinya. Ini berupaya ya, masa anak-anak muda, remaja-remaja Madura itu didandani ala Madura. Kemarin saya upload itu di grup Raket Prasojo maupun saya upload di TikTok saya. Saya kasih caption. Orang Madura yang terus berjuang ingin kembali ke jati diri Madura. Nah ini kita bicara bangsa dengan segala identitasnya. Lalu kalau kenalan namanya siapa? Namanya sudah bukan Indonesia. Berarti kan kita pengkhianat dari bangsa Indonesia. Berarti kita sudah tidak lagi bisa menjaga NKRI. Karena NKRI itu dengan segala atributnya kok tentunya. Ya. Taruhlah non sewu ngapunten. Bagaimana Bu Nani? Tentunya Bu Nani kan dengan segala atributnya kan. Mboten non sewu gelondongan tanpa atribut. Indonesia seperti itu. Kenalan namanya nama Indonesia. Ngomong dengan ciri khas bangsa Indonesia. Ya wong Jawa ya pakai bahasa Jawa. Sekali waktu kita pakai bahasa kesatuan dalam event-event resmi. Event resmi kita pakai bahasa Indonesia karena kita sudah sepakat berbahasa satu, bahasa Indonesia. Tapi kalau non formal, ya wong Jawa yang basa Jawa. Sing Madura yang basa Madura. Wong Batak ya pakai bahasa Batak gitu loh. Jadi bahasa Indonesia itu hanya untuk kegiatan-kegiatan formal. Nah. Terus bertanah air satu, tanah air Indonesia. Saat ini sudah tidak lagi orang bertanah air Indonesia. Apalagi para pejabat eksekutif maupun legislatif yang hanya mencari keuntungan sendiri. Tanah airnya dirusak. Sehingga saya sempat dengar video penggalan dari KDM. Sebenarnya siapa sih yang penjajah? Dulu pemerintah Hindia Belanda menjajah kita ratusan tahun. Air mengalir di sungai jernih. Hutan-hutan utuh. Ya. Sumber daya alam terjaga. Saat ini air sungai kering. Kalau nggak kering, limbah yang mengalir.
tanah dirusak, hanya dieksplorasi bahan tambangnya. Jadi cinta tanah air, ya, salah satu sumpah kita bertanah air, satu tanah air Indonesia, itu pun sudah kita langgar. Ya. Akhirnya pertanyaannya sebenarnya siapa sih yang penjajah gitu loh. Yang penjajah saat ini malah mereka itu. Ya. Mereka menggadekan kehormatannya, menggadekan nilai-nilai nasionalismenya demi apa? Demi perut. Padahal leluhur kita dulu sudah memberikan misalnya nasihat. Le dhisikno sirahmu. Aja mbok dhisikno wetengmu. Yen mbok dhisikne wetengmu ya njungkel. Dhisikno sirahmu. Itu pun filosofi. Jenengan sebagai seorang ibu kan pernah melahirkan bayi. Yang keluar bayi kepalanya dulu apa perutnya dulu? Kepalanya dulu. Ini filosofi. Le nduk dhisikno sirahmu. Uripmu bakal mulya. Yen mbok dhisikne wetengmu njungkel. Maksudnya bagaimana? Dhisikno sirahmu, gawenen mikir. Kepala itu kehormatan. Rambut itu mahkota wanita. Lah nek rambut diblongsongi kaya nangka ya padha karo wong lanang gundul ya. Bedanya wanita dengan pria kan di situ ya. Nek jenengan ngeten kan non sewu kan ketok wedoke. Nah. Lah nek diblongsongi kaya nangka rak padha karo kula nek pas ora gawe udeng ketok gundul. Ya. Ini kalau memang mau berperanan ya, jenengan tadi kan mangkat tema peranan wanita menjaga NKRI. Ini yang harus jenengan jaga. Ojo isin-isin kok kula duwe kanca niku isin-isin. Pak, Bu, lho kok ngeten? Pak, kula sik sungkan kula, soalnya ajeng teng kantor. Lah, apa urusane nang kantor kok dadakan sirahe digunduli aku ngono. Tunjukkan kita di wanita Indonesia dengan segala atributnya. Ini kalau mau menjaga tadi NKRI. Karena bicara NKRI tentu bicara identitasnya. Gamane jenengan ngomong ke duren, jenengan juga harus tahu identitasnya duren. Aja gelem diapusi. Bu, monggo kula sukani duren, jebule sing tak kei cempedak. Cempedak sik larang, diapusi ae kek nangka. Nangkane nangka gonyeh. Ya. Kok gelem ram diapusi ngomong duren ditukne nangka. Tapi ini supaya nanti ada kondo takon yang sebagai ciri khas kita. Monggo siapa dulu yang mau kondo takon? Rahayu. Melengkapi tadi saya berupaya masalah sejarah. Jadi terima kasih sudah diulas. Yang dimaksud perempuan berdaya dan berkarya itu bangsa Indonesia nanti memperingati Hari Ibu. Itu temanya itu bukan WBS itu bukan. Oh, bukan. Bukan. Oh, jadi bangsa kita. Oh, bangsa kita. Temanya itu. Temanya itu. Oh, ya pantesan nggak ngerti filosofi apa bedanya perempuan dan wanita karena mereka bukan orang yang belajar tentang budaya Jawa. Oh, ya. Saya meluruskan. Saya pikir temanya BPI pusat. Ini tidak ada hubungannya BPI pusat, cuma saya matur. Oh, ngeten. Mohon doa restunya Pak Riz, kita sedang memperingati Hari Ibu. Sarasen budaya pasti. Selain kita bisa bersanggul kebaya, kita harus ngangsu ilmu biar tahu kasanah Jawa itu bagaimana. Yang kedua juga mengadakan lomba mewiru jari. Yang ketiga merangkai bunga. Itu saya kan kita ada di bawah naungan WPSI Pusat. Jadi kita ya mohon izin lah kita mengadakan sendiri walaupun secara sederhana tapi tidak mengurangi hikmah daripada peringatan Hari Ibu tersebut. Jadi kami sudah
paling tidak doanya walaupun beliau tidak bisa hadir. Terus tadi yang saya lengkapi yang sejarahnya itu karena itu Kongres Perempuan pertama itu kan tahun 1928. Makanya kalau kita hitung, saya tadi mengatakan bahwa itu yang ke-97 kalau saya hitung tahun ini. 28. Iya. Nah itu Kongres pertama perempuan itu tanggal 22 Desember sampai 25 Desember. Maka dari itu setiap tahunnya ditetapkan oleh Presiden Soekarno Kepres nomor 316 itu tahun 59. Ya, 1959 ditetapkan sebagai Hari Ibu, Hari Nasional. Jadi kita peringati memang. Lah pencetusnya itu ternyata Raden Ajeng Kartini sebelum jauh beliau ada itu beliau sudah mencetuskan itu adanya kongres, cuma beliau tidak bisa merasakan dalam idenya itu. Jadi yang menuliskan akhirnya Raden Ajeng Suwani kayaknya kalau tidak salah. Itu saya cuma menambahkan. Nah tadi dikatakan bahwa peranan wanita itu dalam menjaga NKRI tadi kan adanya unsur menjaga bahasa, terus menjaga tradisi atau budaya. Nah, saya kira ini lebih penting lagi kita sebagai perempuan ya. Kita itu kelihatannya mesem-mesem loh ini, tapi menyimpan kekuatan superpower ini. Itu ada lagunya gini. Namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut. Seorang perdana menteri Jepang aja bertekuk lutut pada wanita. Tekuk lutut di bawah kerling wanita. Jadi cuma dir-dir. Jadi cuma gini itu sudah ya kita harus itu enggak tahu itu lagunya siapa itu ya. Iya. Kalau nggak salah itu Titiek Puspa itu. Nah ya itu pokoknya kita di balik kelembutan kita, di balik mesen-mesen kita, kita itu menyimpan kekuatan sangat dasar. Jangankan bapak-bapak suami kita, seorang camat pun bupati pun di luar itu disegani, tapi di rumah kalah disentak istrinya goblok dadak katanya seperti itu. Wah ini ada cerita itu komandan TNI pangkatnya tinggi di dinas dihormati anak buahnya, di dalam sentak istrinya sampai langsung mungset sampai dia harus tidur di luar. Itulah kehebatan wanita. Maka dari itu ya kita mari kita tunjukkan bahwa kita itu semangat setara gender. Kita harus berani sejajar dengan bapak-bapak. Jadi kita harus berani mengambil keputusan untuk menentukan ke depannya. Suatu keputusan apa? Misalnya kita ditunjuk menjadi pemimpin. Ayo kita bisa jangan kalah dengan bapak-bapak. Begitu maksud saya. Itu juga termasuk menjaga NKRI. Jadi kita harus. Berarti tadi saya katakan harus merdeka. Harus merdeka jiwa raga. Jadi kita punya jiwa kepemimpinan. Juga tidak hanya itu saja, kita harus bisa menggiring anak-anak kita dalam menjaga budaya. Budaya paling tidak bagaimana caranya ya? Anak-anak itu kita giring untuk cinta tanah air, mengenal sejarahnya dan sebagainya. Mungkin ada yang lagi menambah, monggo. 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 Ya. Kalau pangapunten. Rahayu. Sebelumnya saya minta maaf. Mungkin terus terang aja sebetulnya kami masih, untuk saya pribadi masih mempelajari ya, masih membaca satu persatu karena belum mengenal seperti ini. Hanya dasar saya orang Jawa Tengah aja yang membuat saya berani untuk sekarang duduk di sini begitu. Tapi banyak hal yang harus saya ketahui, Kanjeng Rama hanya itu. Terus yang kedua yang akan saya tanyakan sehubungan dengan
peranan wanita yang berbeda sekarang ini antara tradisi dan budaya. Memang saya amati secara pribadi Indonesia ini secara budaya itu non sewu nggih. Boleh mengatakan terus terang. Dijajah Arab, secara ekonomi kita ini dijajah oleh Chinese. Nah, sekarang ini dengan adanya Mas, pernah saya memang berdebat dengan waktu itu saya dengan Ainun Najib dan W.S. Renda. Kebetulan saya dulu pernah ngajar di IKIP-GRI. Saya ngambil jurusan sastra, memang saya orang sastra. Saya pernah menulis, awas di balik jilbab ada borok. Itu kata-kata itu yang waktu itu sampai terjadi perdebatan itu tahun 1993-94 sekitar itu, Romo. Terus saya terjemahkan semuanya begitu. Tapi yang namanya orang kecil tetap kecil, yang besar tetap besar. Sekarang ini memang saya lihat terutama di Jawa Timur itu sanggul itu benar-benar musnah. Tapi kalau di Jawa Tengah itu masih, jadi acara resepsi nganten apapun itu masih beliau itu mengenakan sanggul. Walaupun dia mungkin sudah umroh ping 100 atau haji bolak-balik, tapi mereka masih menghargai itu. Nah, pertanyaan saya gini, kebetulan saya orang Jawa Tengah yang tinggal di Jawa Timur. Kadang saya di batin saya nangis juga, Romo. Tapi setiap saya seperti ini tadi, saya dari rumah sudah pakai sanggul, nyetir mobil, saya kata diem, tidak ada yang jawab. Bahkan pernah didebatkan juga, nah ya Bu Nini ini, maaf ya, di kampung memang saya dituakan gitu, Romo. Nah ya jadikan panutan kok saiki wis, dan saya haji sudah umroh bolak-balik, kok isih melepas aurat. Itu pertanyaannya gitu, buka aurat gitu. Terus akhirnya saya bingung untuk jawab. Ya saya katakan aja bahwa waktu itu nun sewu karena saya dasarnya tidak tahu, saya hanya satu. Saya memang mu'alaf. Keluarga besar kami adalah Kristen. Jadi saya harus menyesuaikan kapan saya pakai jilbab dan kapan saya harus lepas. Terus yang kedua, saya jujur mempertahankan budaya saya, yaitu orang Jawa Tengah banyak kejawennya. Nah disitulah saya, tapi sempat saya di nggak sopo dan sebagainya gitu. Terus mungkin saya minta tolong Romo, seandainya ada pertanyaan itu lagi, jawaban apa yang sekiranya pas begitu, Romo. Mungkin itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Rahayu. Terima kasih Bu Nini. Biar dua ini dulu. Apa yang disampaikan Bu Nani tadi sebenarnya kondo takon ya. Dan selaras apa yang saya sampaikan. Memang kekuatan wanita itu tidak cuma sekedar kelihatan lemah lembut, tapi itu tadi. Perdana Menteri Jepang aja bertekuk lutut pada wanita. Tetapi wanita bisa seperti itu kalau mereka olahraga. Loh, kalau wanita dibeli ya nggak mungkin bisa, karena dikungkung keluar rumah nggak boleh. Sehingga kalau saya lihat dalam sejarah ajaran Dayo tadi, tanpa harus saya sebut merek ya, sebelum sang inspirator menerapkan ajarannya, bangsa tersebut maju. Bahkan wanita menjadi pemimpin. Dia menjadi direktur utama sebuah perusahaan yang karyawannya ratusan. Bahkan salah satu karyawan tadi akhirnya menjadi pasangan hidupnya. Tapi setelah sang inspirator mengutarakan ajarannya, kan perempuan seperti kehilangan mahkotanya. Tergantung ini kesadaran mereka gitu loh. Jadi apa yang dikatakan Bu Nani bisa terwujud kalau wanita merdeka jiwa raga untuk menjaga NKRI dan segala kekuatannya. Tapi kalau dibeli, tidak mungkin punya kekuatan. Obah sitik gak oleh, salah titik digepuk.
Ya. Kita rambut titik digepuk. Ya. Jari ini kelihatan sehelai rambut pun nanti masuk neraka. Loh, nanti dulu. Karena di dalam kitab suci ajaran Dayoh ini tidak ada kata neraka, tidak ada kata surga. Kan neraka itu bahasa Jawa, surga itu juga bahasa Jawa. Jangan takut didendenin rokok. Oh, mereka nggak punya neraka. Neraka itu milik kita kok. Untuk ke Bu Nini, kalau dapat pertanyaan seperti itu, kita lihat dulu Bu, yang tanya tadi SDM-nya seberapa. Kalau dia itu tadi, taruhlah tadi bicara orang-orang hebat ya, tadi Bu Nini sempat bicara Ainun Najib, W.S. Rendra, orang terpelajar, jawabnya juga terpelajar. Kita lihat sejarah saja. Jilbab ini bukan murni budaya Islam. Jilbab adalah budaya Timur Tengah. Di Timur Tengah sana ada 11 agama yang semua perempuannya memakai jilbab. Termasuk orang Nasrani. Termasuk Kristen Ortodok. Nah, berarti untuk menjadi seorang Islam sebenarnya tidak harus pakai jilbab. Karena kita bukan orang Arab. Karena itulah sangat tepat ketika Putri Gus Dur, siapa itu Mbak? Bukan, yang kecil. Yang bandut itu loh. Malah rambutnya dicat pirang gitu. No. Beliau mengatakan apa? Loh, Inayah, Mbak Inayah. Saya sempat satu meja dulu waktu beberapa kali event itu. Kalau jilbab sebagai tolok ukur moral, benarkah itu? Saya pernah menjadi koordinator sales promotion girl di mal-mal area Malang. Berkali-kali kami menangkap perempuan berjilbab mencuri. Kasihan waktu itu istilahnya anak-anak SPG tadi. Bayarannya nggak sepiruwo, terus yang ditaruhlah kayak dijaga itu celana, waktu itu celana Wrangler 99, satu celana saja. Nilainya ini hampir 2 bulan gaji. Dicuri. Nah, ini kita bukan jelek-jelekan jilbab enggak, tapi banyak kadang-kala jilbab tuh dipakai untuk seperti itu. Udah dicuri satu aja dia 2 bulan dia nggak gajian loh. Nah, berarti itu kan bukan standar moral gitu loh. Terus Inayah juga mengatakan gini, Mbak Inayah, kalau jilbab itu sebagai tolok ukur masuk surga, loh nenek saya nggak pakai jilbab tuh. Ibu saya nggak pakai jilbab tuh katanya. Apakah nenek-nenek kami, nenek moyang kami itu terus orang sesat semua, orang jahat semua? Nah, masuk neraka semua. Ini ada itu banyak itu penggalan videonya Mbak Inayah itu. Ya. Tapi kalau kita bicara secara keilmuan, akademisi, ya itu tadi. Bisa buka Google kok Bu Nini. Jadi di Timur Tengah itu ada 11 agama. Yang semuanya perempuannya pakai jilbab. Itu kalau umpamanya misalnya orang yang cukup SDM-nya cukup lah. Kalau umpamanya SDM-nya tinggi, kita sampaikan lagi. Semua spiritual culture atau agama itu adalah local wisdom. Tidak ada satupun agama yang merupakan ajaran semesta. Semua agama, semua spiritual culture itu ada ajaran lokal, local wisdom. Apa buktinya? Nama Tuhannya nama lokal. Bahasa kitab sucinya bahasa lokal. Ritusnya ritus lokal. Ya. Semuanya itu ajaran lokal kok. Loh, kalau sama-sama lokal ngapain kita milik orang lain ya kita pakai, kita bayar sewa, milik sendiri nggak dipakai. Kan udah bener Bu Nini tadi. Ya, saya orang Jawa, apalagi saya Jawa Tengah. Ya. Ini kalau SDM-nya cukup tinggi. Karena kalau dengan SDM yang rendah, kita bilangi seperti ini, kadang-kadang udah marah-marah. Baperan, emosinya duluan. Ya, sumbu pendek gitu loh. Nah, kalau ketemu orang yang sumbu pendek, orang yang awam, jawabnya sederhana aja, Bu. Saya ini kan milik suami saya. Kan di suami.
Nah, ini untuk umum Bu. Jadi saya ini kan milik suami saya ini kan milik keluarga saya. Loh kalau suami saya, keluarga saya sudah mengizinkan, ngapain ada orang lain kok sewot gitu loh. Ini kalau SDM-nya rendah gitu loh. Ya. Semua tergantung siapa yang kita ajak bicara. Ya. Sampun Bu Nini, napa malih pun nggih, Pak? Sampun kan. Coba kondo takon lagi silakan. Siapa? Monggo. Ini agak menyimpang dikit Romo. Kan kita sebagai orang Jawa, apalagi kita kan sudah malam laporan gitu kan. Terus saya rasakan kalau kita rajin malam laporan itu memang sakti Romo. Sakti. Sakti betul gitu. Dan saya sudah membuktikan. Derutuk belum aku. Sudah membuktikan. Dan waktu itu saya di Medan di rumah anak saya. Nah anak saya kan dinasnya di Jakarta. Otomatis saya tidur sama cucu saya. Jam 12 kurang 5 menit tuh saya bangun mesti. Bangun terus saya semedi. Semedi. Cucu saya tuh kan lihat. Terus akhirnya waktu di meja makan tuh ada menantu saya, ada bundanya itu ini. Bunda, Oma itu loh kalau malam kurang jam 12 kurang 5 menit mesti bangun, katanya gitu. Ngapain gitu ya Nda ya? Ya tanyalah sama Oma, katanya gitu. Terus kenapa Man? Kalau kamu rajin jam 12 kurang 5 menit kamu bangun, apa yang kamu minta, kamu mohon pada yang kuasa, jadi orang sakti, saya bilang gitu. Loh, emang betul saya bilang gitu. Contohnya apa Ma? Ya, contohnya kalau kamu mau berangkat sekolah atau pulang sekolah hujan, kamu jawab nih sedulurmu papa, saya bilang gitu. Minta disingkirkan hujan itu gitu. Oh benar gitu, enggak bohong, enggak. Nah, akhirnya kan saya pulang ke Malang sini. Udah dapat 3 bulan dia telepon sore-sore. Oma gitu loh. Ngapain gitu? Bener loh adik sakti katanya gitu. Adik sakti loh kok bisa saya bilang gitu. Bisa adik pulang dari sekolah itu mendung peteng mau hujan tuh adik. Kakang kawah hari-hari sedulur papa di bawah pancar katanya. Tolong singkirkan hujan ini gitu. Akhirnya ada hujan. Sampai rumah kurang 5 langkah itu loh sakti ya Oma ya. Bener Oma itu pinter katanya sakti. Makanya kamu rajin bangun malam saya bilang gitu. Tapi memang bener loh itu. Memang bener. Itu yang saya nikmati di ajaran kita itu. Ajaran Jawa itu memang jempol. Betul itu. Apapun bisa kita jawab gitu. Ya, kalau misalnya ada mau orang bertindak jahat gitu juga bisa kita singkirkan gitu loh. Ini bener Romo, saya di sini tidak keliru. Memang sakti betul. Sekian saja Romo, matur mbah nuwun. Sami-sami. Siapa lagi? Monggo. Mau Bu Mbak Dia. Monggo Mbak. Niki kula nyritakne pengalaman Mbak pengalaman kula. Saya memang merasakan seorang muslim. Suatu saat saya itu ikut istighosah. Semua pakai kerudung, cuma saya yang pakai sanggul kali kerudung tok. Suatu saat niku wonten sing ngendikan ora umes. Saestu di belakang saya ora umes. Kok ngono wong Islam kok ngono? Kula nggih mendel mawon, kan mboten ngerti. Kula nggih sing kangen menika sampun titel Umi. Nggih. Matur nuwun. Sampun Mbak Dia. Mbak Dia sama Bu Rodi sama-sama kondo, enggak takon. Sebelahnya Bu, monggo. Nah, enggak apa-apa, di Rakat Prasaja kondo takon memang. Rahayu. Ini saya hanya menceritakan pengalaman-pengalaman juga ya. Untuk kita mengikuti adat Jawa. Seperti kalau anak kita sakit, kalau orang Jawa itu kita panas gitu ya. Itu biasanya kan dikasih berambang gitu ya, itu seperti itu. Terus kalau waktu masih kecil itu dikasih apa Bu?
bawang sama belingu ya. Memang saya juga selalu melakukan itu karena saya juga orang Jawa, orang desa ya. Di desa memang kan adat Jawa itu masih begitu mengikuti. Jadi sampai sekarang menantu saya pun karena mereka juga orang Jawa Tengah ya, orang Klaten. Jadi sama dengan yang saya lakukan. Begitu. Nggih. Matur nuwun. Ampun, Bu sampun Siwi. Bu Siwi. Oh nggih. Monggo, sinten malih? Bu Lilis. Monggo. Nah, ini. Rahayu. Menika nyambung kalau wau nggih NKRI. Nggih. Peranan perempuan dalam perjuangan kemerdekaan sampun. Bagaimana peran perempuan dalam menjaga keutuhan NKRI sampun. Niki bagaimana peran wanita dalam membangun semangat kebangsaan dan untuk menunjang NKRI lebih baik. Matur suwun. Rahayu. Matur nuwun Bu Lilis. Malih sinten? Ini Bu Linda yang belum. Rahayu. Sugeng sonten kagem ibu-ibu Kanjeng trima matur sembah nuwun sampun diparingi wedal dhateng mriki wonten kegiatan Hari Ibu saking BPSI Malang Raya. Dan saya matur nuwun sangat sudah diberi wawasan tentang perempuan dan wanita yang bagi saya itu memang ajaran itu tetap ada sepanjang masa. Dan kebetulan saya dari kecil sudah diasuh sama Mbak Putri, bukan dengan ibu saya. Jadi otomatis ajaran dari Mbak Putri itu lebih kuat daripada ibu saya. Nah, dari pelajaran itu saya terlalu pakem sama apa yang diajarkan sama Mbak Putri, sehingga kadang Bude, Pak D, putra-putranya Mbah itu malah kalah posisi jadinya. Dan satu-satunya cucu Mbak Putri yang mengikuti perjalanan beliau hanya saya. Dari 65 cucu hanya saya yang mengikuti. Dan saya tidak merasa diasingkan di keluarga saya, dan saya tidak akan menjelaskan apapun di keluarga saya karena memang perjalanan ini bukan saya yang menciptakan. Tapi perjalanan ini memang sudah alurnya seperti ini Kanjeng gitu loh. Jadi kalaupun ada yang menanyakan tentang hal ini yang harusnya seperti ini, hal ini harusnya seperti ini, biar mereka sama pemikirannya. Saya tidak perlu menjelaskan, melihat saja sudah cukup gitu. Itu yang saya lakukan selama ini gitu. Dan alhamdulillah Kanjeng, perjalanan saya sampai detik ini dan bertemu dengan keluarga besar juga, bertemu dengan karena saya orang ini ya, kalau bahasa kerennya sekarang Turki, turut kijing. Jadi saya itu orangnya itu bagaimana rasa saya untuk memberikan rasa bakti saya kepada leluhur saya ketika saya sudah mandiri, beliau sudah semare. Itu yang saya sesalkan. Tapi itu perjalanan. Tidak perlu kita merasa menyesal sekali nggih Kanjeng nggih. Dan sebagai wanita harus kuat, tegar apapun yang terjadi, siap. Ketika Kanjeng terima tadi, wanita itu lebih banyak berdiam memang. Tapi ketika dia mengeluarkan apapun, dunia itu bisa goncang gitu. Kayak melahirkan tadi, melahirkan anak aja mampu gitu loh. Apalagi kepala dulu ya, kepala dulu yang harus dilahirkan ya. Coba zaman dulu berapa putranya orang-orang zaman dulu kan banyak loh. Nah, mengeluarkan 11 kepala itu sama dengan 11 pemikiran loh kan, 11 otak gitu loh. Apa enggak luar biasa namanya perempuan, namanya wanita gitu loh. Apalagi Bunda Nani tadi sudah menyampaikan, mungkin kalau merayu Bapak mungkin gitu ya, pakai curling gitu ya. Gitu ya Bunda ya.
Jadi itu saya sangat-sangat Kanjeng Trimo. Yeah. Di Hari Ibu ini memang saya dari bayi ya sampai dewasa, sampai saya melepas masa lajang saya, memang saya tidak pernah mengenal kasih sayang seorang ibu ya. Yeah. Tapi Mbak Putri itu sudah mewakili semuanya. Saya diajarkan Jawa itu ya dari Mbak Putri itu. Yeah. Matur sembah nuwun sangat. Rahayu. Terima kasih Bu Linda. Semuanya tadi kondo takon. Kondo yang takon cuman Bu Lilis ya. Oh nanti gantian ya sebentar. Yang ini dulu. Jadi kalau dari cerita kondonya Bu Rodi, terus Bu Dia, Bu Siwi, terus Bu Linda kondo. Tentunya kalau menurut saya itu tadi kita lahir sebagai suku Jawa, kita nggak bisa memilih. Itu kehendak Tuhan, kehendak alam. Ya. Kita tidak bisa memilih dari mana kita dilahirkan. Nah, kita lahir sebagai keturunan orang Jawa. Ini kehendak alam, kehendak Tuhan. Nah, kalau kita dilahirkan di atas kehendak Tuhan sebagai orang Jawa, kok kita menjadi sok Arab? Ini kan bahaya. Lama-lama menjadi Arapati genah. Arapati be, Arapati genah. Dan ini kita berkhianat pada leluhur kita. Kita berkhianat pada bangsa kita. Kita berkhianat pada orang tua kita. Kita berkhianat pada Tuhan. Kita berkhianat pada alam. Lah kalau kita ingin bicara peranan wanita menjaga NKRI, lah kalau urung-urung wis berkhianat itu loh, bagaimana mau menjaga? Bagaimana mau berperanan aktif untuk menjaga NKRI kalau kita saja sudah berkhianat? Berkhianat pada orang tua kita, leluhur kita. Berkhianat pada bangsa kita. Berkhianat pada alam semesta. Berkhianat pada Tuhan. Ya. Sehingga seperti dikatakan Bu Lilis tadi, pertanyaan Bu Lilis, bagaimana kita menjaga bangsa? Kita harus tahu bangsa itu apa dulu. Ya. Bangsa adalah sebuah kelompok komunitas dari berbagai manusia yang berciri khas sama. Bangsa Jawa tentunya adalah sekelompok manusia, komunitas manusia yang berciri khas sama. Apa itu ciri khas bangsa Jawa? Bahasanya bahasa Jawa. Itu ciri khasnya. Terus ketika memberi nama Jawa. Berpakaian Jawa. Nah, ini kalau kita ingin menjaga bangsa. Bagaimana kita mau menjaga bangsa kalau kita memberi nama pada anak cucu kita dengan nama Eropa, nama Cina, nama Arab? Kita sudah tidak lagi mampu menjaga bangsa. Karena memberi nama pada anak cucu saja buru keren. Saya pernah terjadi guyonan gini. Orang dikasih nama Winnie. Kan kayak keren Winnie. Padahal Winnie itu di Eropa tuh nama hewan. Terus ada yang memberi nama itu Heli, nama anjing. Kenapa kita tidak bangga dengan nama Jawa? Sebagai contoh Jan Etes. Nama Jawa tuh Jan Etes. Sedamirah, Bambang. Nama saya Sutrimo ya, nama Jawa itu loh. Ya. Itu kalau kita menjaga bangsa, namanya nama Jawa. Setelah itu apa? Berbahasa Jawa. Nah, orang Aceh ya silakan berbahasa Aceh, orang Minang ya silakan berbahasa Minang gitu loh. Ya. Karena kunci doa terwujud yang disampaikan oleh Bu Rodi tadi, ini bukan pada bahasa. Karena saat ini bangsa ini digiring mindsetnya, bahasa yang paling bagus adalah bahasa Arab. Ini katanya bahasa surga. Nanti dulu orang Arab nggak punya surga kok. Surga itu bahasa Jawa. Gitu loh. Kalau memang benar bahasa Tuhan itu bahasa
bahasa Arab atau bahasa Jawa gitu loh. Mohon maaf, kita malah merendahkan Tuhan. Tuhanmu kok goblok banget ngertiin bahasa Jawa tok gitu loh. Gitu loh. Nah. Nah, kalau seandainya benar ya bahasa Tuhan itu taruhlah bahasa Jawa gitu. Saya nggak mau ngomongin bahasa lain, nanti ada yang baper. Taruhlah benar bahasa Tuhan itu bahasa Jawa. Orang Cina, orang Belanda, orang Batak, yang penting tidak tuli dan tidak bisu bisa belajar bahasa Jawa. Pertanyaannya, apakah orang yang tunarungu, orang bisu, orang tuli tidak boleh berdoa pada Tuhan? Nah, berarti itu sudah berkhianat pada alam. Kalau ajaran Jawa kan enggak, berdoalah dan bersembahyanglah dengan bahasa ibu. Apakah bahasa ibu itu bahasa Jawa? Enggak. Bahasa ibu adalah bahasa yang dipakai seorang anak berkomunikasi dengan ibunya. Bukan bahasa Jawa lah. Kalau orang bisu tuli gimana dia mau ngomong bahasa Jawa? Nah, sehingga doanya Bu Rodi tadi bisa terwujud, kuncinya karena itu. Apalagi doanya itu wong Jawa ngarani sirep kayon. Sirep kayon. Ini di video kita sudah kita bahas bagaimana sirep kayon. Sirep kayon itu ketika angin tidak lagi bergerak, pepohonan tidak lagi bergerak, bahkan air pun berhenti untuk bergerak. Air di sungai pun berhenti. Ini namanya sirep kayon. Belum tentu. Pokoknya antara itu, tapi enggak jadi ya. Kalau kita menemukan saat yang tepat tadi sirep kayon, apapun doa kita akan terwujud. Kita benar-benar jadi orang sakti. Tapi berdoa pakai bahasa ibu. Inilah salah satu menjaga bangsa tadi yang bertanya Bu Lilis. Loh, kalau kita udah ngasih nama anak cucu kita aja udah pakai bahasa lain, terus anak cucu kita diajari bahasa lain, kita nggak mampu berarti menjaga bangsa. Ada yang lebih kecil lagi, mau ngasih nama anak itu Farid. Padahal kalau dilihat dari bahasa Arab itu Farid Jun itu bolongan loh. Jur. Anak itu Jun bolongan. Terima kasih. Asal tahu oh. Sampun, Bu Rodi, matur nuwun. Memang banyak bangsa kita yang seringkali memberi nama anak cucunya itu karena tidak paham. Contoh mamanya diberi nama Zani. Zani artinya zina. Lah daripada kita bingung pakai bahasa orang lain, udah pakai bahasa kita sendirilah. Ya. Terus tadi pertanyaannya Bu Lilis ya, bagaimana kita menjaga tadi memberi nama anak cucu, bahasa kita ajarkan pada anak cucu dengan bahasa kita ya. Jangan pakai bahasa yang lain. Terus kita upayakan dengan bergaya adat tradisi suatu bangsa tadi yang menjadi ciri khas bangsa kita. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi menginspirasi kita semua. Nah, semua yang kondo sudah saya tanggapi, Bu Lilis juga sudah saya jawab. Ya. Bu Nani mau ada tambahan pertanyaan tadi, monggo. Pertanyaan. Ya, tujuan kongres itu kan meningkatkan kesadaran perempuan dalam perjuangan kemerdekaan dan meningkatkan harkat dan martabat. Yang saya tanyakan itu, kalau martabat saya ngerti, kalau harkat itu saya masih kurang paham. Dan yang jelas ajaran Jawa itu luar biasa dan apalagi perempuan Jawa terutama Nusantara itu sangat luar biasa. Bahkan maju mundurnya negara itu ada di pundak perempuan juga. Ya, dari yang diuraikan bisa melahirkan, bisa mendidik anak, membentuk karakter dan lain sebagainya. Matur nuwun, mohon dijelaskan untuk harkat. Matur Bu Nani, tentang harkat dan martabat. Harkat dan martabat itu sebenarnya dua kata yang bermakna sama. Jadi sebuah kehormatan. Ya. Seperti kata warna-warni. Ya.
Harga martabat itu ada sebuah kehormatan, dua kata yang bermakna sama, saling melengkapi. Nah, memang seorang wanita ini memang apa warna bangsa kita 50 tahun ke depan ini ada pada wanita. Sehingga kita harapkan semua perempuan di Indonesia akan menjadi wanita. Jangan cuma jadi perempuan. Kalau jadi perempuan tuh ya gampang ya susah gitu loh. Pokoknya punya anak itu perempuan. Tapi belum tentu dia wanita. Sehingga ketika jenengan melahirkan akhirnya mendapatkan predikat perempuan, ngelahirke sirah dhisik. Ini filosofi Jawa. Le nduk dhisikno sirahmu. Aja mbok dhisikno wetengmu. Yen mbok dhisikne wetengmu jungkel. Nah, saat ini bangsa kita sudah tidak lagi mendahulukan kepala. Bangsa kita lebih saat ini kebanyakan sudah mendahulukan perut. Akhirnya jungkel-jungkel, bencana alam, marahnya tanah, air, api, dan udara. Harusnya dahulukan kepala kita. Dengan kepala yang jernih. Kita harus mampu membedakan semua kalau itu sama-sama local wisdom. Ya. Spiritual culture atau agama itu kan local wisdom. Sama-sama ajaran lokal. Loh, sama-sama ajaran lokal kenapa kok kita harus pakai milik orang lain nyewa lagi? Ya, saat ini aja ketika tadi bicara menjaga bangsa, pertanyaan Bu Lilis. Bangsa ini udah berkhianat loh bangsa ini. Negara kita, pemimpin kita berkhianat loh pemerintah kita. Kenapa? Anggaran ratusan triliun, bahkan bisa ribuan triliun ini dikeluarkan hanya untuk membesarkan bahasa Arab. Sementara bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Buton, bahasa Dayak seperti terabaikan. Kita sudah gagal menjaga bangsa. Ya. Bangsa ini mau dihabisi. Sekarang kita cari orang Jawa udah kesulitan kita ini. Saya kemarin ke Candi Borobudur, katanya Bu Linda tadi Turki, turut kijing. Sopo punden. Ketika kami pergi ke Candi Borobudur, untuk nyari wanita Jawa aja sulit loh di Candi Borobudur. Ya, semuanya turis dari Arab semua loh. Apakah akan kita biarkan kondisi seperti ini? Ayo kita berjuang bareng. Jadikan perempuan-perempuan di Indonesia menjadi wanita yang mampu berperanan dalam menjaga NKRI. Tentunya harus merdeka jiwa raga. Ya. Ampun. Nah, niki napa? Sampun mangke mawon. Nah niki salak do kemeng biasa ora kulino silo sale. Nah niki kalau kapan-kapan mau belajar semedi monggo cakno betah silo. Nah nggih. Nggih, kita cukupkan sampai di sini dulu bahasan kita dengan tema bagaimana peranan wanita dalam menjaga NKRI. Bagaimana wanita Indonesia mampu merdeka jiwa raga menjadi benar-benar wanita Indonesia seutuhnya. Bukan menjadi wanita Indonesia setengah Arab. Ya. Nggih. Engko ndak dadi unenan dadi apa tadi Arapati gena, Arapati be. Nah, bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.